Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari mata kuliah Pendidikan Karakter Bangsa, yaitu tentang hakikat sekolah berkarakter. Dengan anggota yang pertama adalah Aldi Yulianto, yang kedua Diki Awan Masis, saya sendiri, yang ketiga adalah Renita Rizky Wulandari, yang keempat adalah Yanur Anissa. Yang kita bahas pertama yaitu tentang hakikat sekolah berkarakter. Sekolah merupakan sarana di mana proses kegiatan belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran secara formal. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai peran dalam membentuk pribadi unggul, cerdas, dan berkarakter. Sekolah yang berkarakter dapat mengembangkan sistem-sistem pendidikan dengan aspek kecerdasan atau kognitif, perilaku atau psikomotorik, dan perasaan atau afektif. Dengan aspek ini, sekolah mampu membangun kebiasaan atau karakter tertentu yang akan menjadikan peserta didik menjadi sosok yang berkepribadian. Belajar untuk menjadi berkarakter itu memiliki banyak kaitan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan aspek dan pembiasaan diri inilah yang harus diperhatikan dalam membangun sekolah berkarakter. B. Nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. 1. Religius. Perilaku taat dalam melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Toleransi. Sikap menghargai dan menghormati berbagai perbedaan yang berbeda dari dirinya. 3. Jujur. Sikap lurus hati atau tidak berbohong, sikap yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. 4. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai tata tertib, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Kerja keras. Sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif. Proses melibatkan pemikiran yang memunculkan gagasan untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain atau melaksanakan berbagai tindakan tanpa melibatkan orang lain. 8. Demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan berupaya untuk mencari tahu yang mendalam dan meluas dari sesuatu yang baru dipelajari tersebut. 10. Semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara yang paling utama daripada kepentingan individu maupun kelompok. C. Membangun budaya moral di sekolah. Persoalan yang sering terjadi di sekolah yaitu tentang persoalan moral yang menjadi pusat perhatian guru dan orang tua murid. Karena kedua belah pihak ini saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab untuk siapa yang harus menyelesaikan masalah ini. Di Amerika sendiri, dalam buku Thomas Lincoln tentang pendidikan karakter dikatakan bahwa banyak ditemukan siswa ketika di tingkat usia yang masih muda atau setara menengah masih memiliki moral yang cukup baik. Akan tetapi, menginjak usia dewasa atau remaja, moral yang tadinya dibangun kemudian hilang. Dalam hal ini, dikemukakan beberapa elemen budaya moral positif oleh Thomas Lincoln yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah. Budaya moral yang ditunjuk oleh seorang kepala sekolah akan menjadi contoh atau dicontoh dan dianut oleh masyarakat sekitar maupun peserta didik
di sekolah secara signifikan. Untuk yang kedua, disiplin sekolah dalam memberikan teladan, mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah. Kebijakan dan budaya moral yang dibuat oleh seorang kepala sekolah dan kemudian ditujukan atau yang akan diterapkan oleh semua komponen di sekolah, agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan dapat bertahan lama, yang kemudian dilakukan secara sistematis melalui program pendisiplinan sekolah, juga dianggap tidak kalah penting dalam pembentukan budaya moral di sekolah. Tiga, pengertian sekolah terhadap masyarakat. Hal ini juga sebagai sarana sosialisasi siswa tentang nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan juga pembelajaran konstekstual yang memungkinkan siswa memahami baik atau buruknya sesuai yang dilakukannya. 4. Pengelola sekolah yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri yang demokratis. Pengelolaan sekolah yang melibatkan siswa dalam pembentukan budaya moral yang dilakukan seperti pendisiplinan di lingkungan sekolah, aturan yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan musyawarah dari kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa yang kemudian diinformasikan kepada seluruh siswa. 5. Atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa. Menjaga atmosfer moral dengan sikap saling menghargai baik antar siswa dengan siswa maupun dengan guru yang selalu memperhatikan sopan santun dan jaga sikap dan perilaku adalah salah satu upaya untuk mendorong guru dan siswa dapat mempertahankan moralnya dan menarik minat orang lain yang melihat untuk ikut serta mengikuti disiplin moral yang diterapkan siswa di sekolah. Yang keenam, meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia. Melibatkan siswa untuk berinteraksi secara langsung atau terjun ke lingkungan masyarakat agar rasa kepedulian terhadap sesama pada diri siswa dapat meningkat, dan juga mempelajari dan menilai baik buruknya moral manusia dengan melihat realitas yang di lingkungan masyarakat. Sekian dari kelompok 3 presentasinya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk pertanyaan silahkan langsung saja di Google Classroom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.